Di bangku sekolah, kita seringkali diajarkan kalau sejarah itu penuh dengan kemenangan. Tapi di balik semua itu ada sudut-sudut sunyi yang menyimpan duka sangat dalam. Malam ini kita akan melangkah ke sebuah pulau kecil di Pasifik pada musim semi tahun 1945, di mana puluhan anak gadis harus merelakan masa muda mereka di tengah gemuruh yang paling menakutkan. Dari kelas ke medan perang. Di awal tahun 1945, kehidupan siswi-siswi di sekolah menengah pertama Putri Okinawa berjalan normal. Mereka belajar membaca puisi, merajut, dan bernyanyi bersama. Namun, perang yang semakin mendekat mengubah segalanya. Pemerintah memobilisasi 222 siswi dan 18 guru mereka untuk menjadi unit perawat darurat bagi tentara yang terluka. Anak-anak gadis berusia 15 hingga 19 tahun ini mengira mereka akan bekerja di rumah sakit yang aman. Tapi kenyataannya mereka dibawa ke Haebaru, rangkaian gua-gua bawah tanah yang gelap, lembab, dan pengap. Di dalam gua yang hanya diterangi lampu minyak redup itu, mereka harus merawat ratusan prajurit dengan obat-obatan yang sangat terbatas. Mereka bekerja tanpa henti, membalut luka dan memegang tangan para prajurit yang sedang ketakutan. Keputusasaan di balik dinding batu. Situasi semakin memburuk ketika pasukan musuh mulai mengepung pulau tersebut. Pada tanggal 18 Mei 1945, perintah pembubaran unit Himeyuri tiba-tiba dikeluarkan. Di tengah malam yang kacau, para guru mengumpulkan siswi-siswi yang tersisa. Salah satu guru menatap anak-anak didiknya dengan mata yang basah, lalu berkata dengan suara gemetar, "Tugas kalian sudah selesai. Mulai sekarang, kalian harus mencari jalan keluar sendiri-sendiri dari gua ini. Berhati-hatilah. Perintah itu adalah awal dari malapetaka." Anak-anak yang selama ini selalu bersama dan dilindungi, tiba-tiba harus keluar dari gua menuju medan perang yang sedang mengamuk di luar sana tanpa membawa senjata apapun. Mereka berlari dalam kegelapan, mencoba mencari gua lain untuk bersembunyi di tengah hujan peluru. Tragedi di Gua Ihara. Sebagian dari siswi-siswi itu berhasil mencapai Gua Ihara. Mereka meringkuk bersama di dalam kegelapan, saling berpelukan untuk menahan rasa takut. Di tengah kepungan yang semakin ketat, para siswi ini tidak tahu harus berbuat apa. Pada tanggal 19 Juni pagi, sebuah granat dilemparkan ke dalam lubang ventilasi gua tempat mereka bersembunyi. Dari puluhan anak gadis dan guru yang ada di dalam gua itu, hanya sedikit yang selamat. Mereka yang tersisa hanya bisa menyaksikan teman-teman sebangku mereka gugur satu persatu dalam keheningan yang menyiksa. Di detik-detik terakhirnya, seorang siswi memegang tangan temannya yang terluka dan berbisik pelan, "Aku ingin pulang ke rumah. Aku rindu ibu." Namun tidak ada jawaban. Keheningan yang sangat berat kembali menyelimuti gua batu yang dingin itu. Lebih dari separuh dari seluruh anggota unit Himeyuri tewas dalam waktu singkat. Harapan yang tersisa. Ketika perang akhirnya benar-benar berhenti di Okinawa, beberapa siswi yang selamat keluar dari persembunyian mereka dengan tubuh yang kurus dan wajah yang penuh debu. Mereka kehilangan masa muda, impian, dan teman-teman terbaik mereka di dalam perut bumi.
Salah satu penyintas yang selamat mendedikasikan sisa hidupnya untuk membangun sebuah monumen di atas gua tempat teman-temannya gugur. Dia mengumpulkan barang-barang kecil yang tertinggal seperti sisir rambut, buku catatan yang rusak, dan botol obat kosong agar dunia tidak pernah melupakan bahwa pernah ada bunga-bunga yang gugur terlalu cepat di tempat yang paling gelap. Kisah dari Okinawa ini mengingatkan kita semua tentang betapa berharganya kedamaian dan betapa besarnya pengorbanan yang pernah terjadi di masa lalu. Terima kasih sudah mendengarkan halaman terakhir malam ini. Semoga kisah yang penuh haru tadi bisa membuat kita lebih menghargai setiap detik ketenangan yang kita miliki sekarang. Rehatlah sejenak, lepaskan semua lelah, dan selamat beristirahat.